Itu pada hari ini kita mau review rack steering jenis EPS Agia yang sering kocak. Penyebab kocaknya itu akibat jebolnya bearing. Nah, bearingnya ini jebol. Jaring jebol ini disebabkan oleh apa? Disebabkan penyetel pada bagian yang untuk mendorong racknya ini macet. Jadi kalau dia macet, dia nggak bisa dorong. Penyebab macetnya adalah karetnya ini lama-lama membuat keset di bagian lubang ini. Karena dia tidak bisa nonjol, otomatis rack ini tidak bisa kedorong ke depan. Tidak bisa didorong ke depan begini. Akibat tidak bisa didorong ke depan, persinggungan antara pinion dengan rack steering akhirnya longgar. Nah, ini jadinya longgar. Kalau sudah longgar, menimbulkan goyangan terus, menimbulkan goyangan. Nah, goyangan yang berlebih ini menyebabkan bearing bagian atas makin kocak. Akibatnya kocaknya itu akhirnya menyebabkan bearingnya jadi jebol seperti kayak gini. Ini ya kalau dibiarkan, efek sampingnya seperti kayak di dalam itu. Nah, lubangnya jadi longgar, enggak presisi lagi, enggak dengan ini. Kalau sudah begini, ketika diperbaiki ya tetap efek samping kocak, walaupun sudah kita ganti bearingnya. Penyebabnya apa? Karena penyebabnya persinggungan antara pinion dengan racknya ini sudah aus, Mas. Nah, yaitu ausnya pada saat lurus nih. Contohnya nih ya, kalau ini saya tempel di sini, dia kocak tuh, bisa goyang. Tetapi kalau digeser ke samping pada posisi yang kencang dia. Nah, ini penyebabnya pada saat lurus ini, karena posisi lurusnya yang sering menerima getaran mobil pada saat lurus. Sedangkan pada saat belok digunakan pada belok, sehingga keausannya masih sedikit. Sedangkan yang posisi lurus ausnya sudah banyak. Nih lihat nih, ini giginya lebih tipis dibandingkan yang sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Tuh, kiri atau kanan. Nah, di pinionnya juga giginya juga sudah mulai aus. Ada yang tajam, ada yang tebal. Ini harusnya bentuknya tebal begini. Nah, tebal, tumpul lah. Kalau ini sudah mulai tajam, ini juga mulai tajam. Misalkan ini dipakai lagi juga nggak tahan lama, tetap kocak pada posisi lurusnya. Jadi ini kalau mau dipakai ya tetap nggak sempurna, walaupun setelah kita ganti bearingnya dan kita bosing ujungnya, tetap ada kocaknya pada saat lurus kayak gitu. Nah, tapi kalau pada saat belok masih bisa span, pada saat lurus dia nggak bisa span, tetap ada kocaknya karena giginya antara racknya dengan pinionnya sudah mulai aus. Kalau ini dipupuk, resikonya asnya ini bengkok. Yang kedua, kita bentuk giginya juga nggak sama, sehingga nanti ketika belok rasanya nggak enak, ada kerenjelnya gitu. Ya, ini solusinya untuk bisa dipakai sementara, kita ganti bearingnya dengan dibuatkan pusing. Terus yang kedua, yang selanjutnya ketika nanti mau dipasang, untuk mencegah dia lengket, ini sealnya kita ganti yang lebih kecil, jangan gemukan. Kalau terlalu gemuk nanti dia lengket, nggak bisa main, dia nggak bisa dorong, ceket nanti akhirnya. Oke, kayak gitu.